sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Jawab kritik Fakhri Husaini soal naturalisasi pemain timnas Indonesia. Hassani, masa pemain merantau tak boleh pulang? Media Vietnam auto kejang-kejang keheranan dengan sikap super percaya diri Shin Tae-yong soal timnas Indonesia targetkan lolos 16 besar Piala Asia 2023. Timnas negeri pizza penyebab Emil Audero tak kunjung sadar diri untuk perkuat timnas Indonesia. Piala Dunia U17 2023 usai, Erick Thohir, FIFA sudah menawarkan beberapa event turnamen bergengsi lainnya. Timnas Indonesia bisa naik 30 peringkat di ranking FIFA Februari 2024. Begini syaratnya. Jawab kritik Fakhri Husaini soal naturalisasi pemain timnas Indonesia. Hassani, masa pemain merantau tak boleh pulang? Mantan anggota ex-Co PSSI Hassani Abdul Ghani memberikan balasan terkait kritik kepada pemain naturalisasi timnas Indonesia. Hassani merupakan sosok yang sempat berperan aktif terkait proses naturalisasi pemain skuad Garuda. 3 nama yakni Jordi Amat, Sahaina Patinama, dan Sandy Walsh dia kawal hingga menjadi WNI. Tugasnya kemudian diberikan kepada Hamdan Hamadan yang saat ini menjabat jadi staf ahli Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora. Saat ini proses naturalisasi terus mendapatkan kritikan tajam, salah satunya oleh Fakhri Husaini. Hassani Abdul Ghani menjelaskan bahwa dia cukup kecewa terhadap kritik pemain naturalisasi terutama yang disampaikan oleh Fakhri Husaini. Menurutnya, pemain keturunan tersebut merupakan WNI yang saat ini berkarir di luar negeri (diaspora). Mereka memiliki hak untuk kembali dan membela timnas Indonesia. Apalagi FIFA memperbolehkan pemain-pemain tersebut untuk diproses membela negara nenek moyangnya. Lokal Prod memang sulit untuk menerima kenyataan untuk maju. Gimana menurut kalian guys? Silahkan kasih komentar di kolom bawah. Media Vietnam auto kejang-kejang keheranan dengan sikap super percaya diri Shin Tae-yong soal timnas Indonesia targetkan lolos 16 besar Piala Asia 2023. Media asal Vietnam Tan Nien tampak keheranan dengan target utama timnas Indonesia di Piala Asia 2023 pada Januari 2024 mendatang. Sebab media Vietnam itu menilai kecil kemungkinannya bagi timnas Indonesia untuk dapat mewujudkan target tersebut. Perlu diketahui, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah mengumumkan bahwa target terdekatnya saat ini adalah mengantarkan skuad Garuda lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Target itu diungkap Shin Tae-yong usai timnas Indonesia memainkan 2 laga awal grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya yakin timnas Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin untuk merebut tiket ke babak 16 besar Piala Asia 2023, kata Shin Tae-yong. Media Vietnam itu ragu Garuda bisa berbuat banyak di Piala Asia 2023. Sebab timnas Indonesia berada di grup yang lebih sulit di Piala Asia 2023 ketimbang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perlu diketahui sejatinya Irak dan Vietnam juga menjadi lawan timnas Indonesia di grup D Piala Asia 2023 nanti. Hanya saja perbedaan dengan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ada di Filipina.
Untuk grup D Piala Asia 2023, tim ketiga yang dihadai Elkan Bagot dan kawan-kawan adalah Jepang, dan Jepang sedang dalam performa terbaik mereka saat ini. Gimana menurut kalian guys? Silahkan kasih komentar di kolom bawah. Timnas Negeri Pizza penyebab Emil Audero tak kunjung sadar diri untuk perkuat Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Emil Audero merupakan pemain dengan darah campuran Italia-Indonesia. Meski besar di Italia dan memiliki kewarganegaraan negara tersebut, pemain berposisi sebagai kiper itu lahir di Mataram, Indonesia pada 18 Januari 1997. Kemampuan kiper berusia 26 tahun itu pun cukup diperhitungkan di Italia. Terbukti pemain yang saat ini merupakan milik Sampdoria itu tengah dipinjam Inter Milan untuk mengarungi musim 2023 hingga 2024. Dengan kemampuannya itu pula tak heran Emil pernah dipanggil timnas Italia sedari yang U15 sampai U21. Hanya saja, Emil belum pernah mendapatkan panggilan ke timnas Italia senior. Diketahui alasan itulah yang membuat Emil belum mau membela timnas Indonesia. Sebab menurut pernyataan Hassani Abdul Ghani yang sukses membantu PSSI menaturalisasi Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Rafael Struijk tersebut, Emil Audero masih penasaran ingin membela timnas Italia senior. Penasaran kok ditunggu Bang Emil nanti gak masuk timnas sama sekali, baru kerasa loh Bang Emil Audero. Gimana menurut kalian guys? Silahkan kasih komentar di kolom bawah. Piala Dunia U17 2023 usai, Erick Thohir, FIFA sudah menawarkan beberapa event turnamen bergengsi lainnya. Usai sudah Piala Dunia U17 2023 di Indonesia, Timnas Jerman U17 berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Timnas Prancis U17 di babak final. Piala Dunia U17 2023 adalah turnamen FIFA pertama yang digelar di Indonesia, yang seharusnya menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023, namun dipindahkan ke Argentina. Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa Indonesia telah mendapatkan tawaran dari FIFA untuk menyelenggarakan kejuaraan internasional lainnya. Dari FIFA, soal Piala Dunia U17 2023 sangat positif. Bahkan FIFA juga menawarkan beberapa event ke depan. Belum tahu eventnya apa, ujar Erick Thohir. Erick Thohir belum bisa mengungkapkan turnamen FIFA yang dimaksud. Pria yang juga Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam kurung BUMN RI itu masih merahasiakannya. Bismillah, kita tunggu tanggal mainnya, kata Erick Thohir seraya tersenyum. Kira-kira event kejuaraan apa lagi ya guys? Rencana kedepannya Pak Erick dan Presiden FIFA Gianni Infantino? Silahkan kasih komentar di kolom bawah. Timnas Indonesia bisa naik 30 peringkat di ranking FIFA Februari 2024. Begini syaratnya. Pasukan Sintayong bakal bersaing dengan sejumlah tim kuat di grup D demi lolos ke fase gugur. 3 tim lain yang juga menghuni grup D adalah Jepang, Irak, dan Vietnam. Meski berada di grup neraka, Timnas Indonesia di sisi lain juga bakal mendapat keuntungan jika bisa tampil maksimal dan mencuri kemenangan atas lawan-lawan di fase grup. Kesempatan bertemu melawan tim raksasa membuat Timnas Indonesia bakal panen poin jika mampu mengalahkan Jepang, Irak, ataupun Vietnam. Bahkan ada kalkulasi tak terduga di mana ranking Timnas Indonesia bisa meroket naik 30 tingkat jika mampu mengalahkan 3 negara tersebut.
Saat ini timnas Indonesia diketahui masih menempati ranking FIFA ke-146. Asnawi Mangkualam dan rekan-rekan saat ini tercatat sudah mengumpulkan 1064,01 poin. Untuk mematangkan persiapan di Piala Asia 2023, timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan dalam kurung TC di Turki. Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN Sumarji mengatakan pelatih Sintayong kemungkinan akan membawa 30-40 pemain untuk mengikuti TC. Gimana guys, kira-kira mampukah timnas kita meroket 30 peringkat? Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys.